Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Kita masih di mata pelajaran pemrograman perangkat lunak. Jadi di pemrograman perangkat lunak kita akan belajar apa aja? Kita akan belajar HTML, kita akan belajar CSS, kita akan belajar JavaScript, kita akan belajar bagaimana menggunakan framework Bootstrap, kita akan belajar PHP, dan sampai kita akan belajar tentang hosting. Pertama-tama, ketika kita ingin menjadi web developer, tentunya ketika kita belajar pemrograman perangkat lunak, bayangan kita akan ke web developer, dimana di web developer ini ada yang namanya client-side scripting. Kalau bisa dibilang ini adalah front end-nya. Itu ada HTML, kita bisa pakai CSS, JavaScript. Gabungan ketiganya itu bisa membuat website itu semakin interaktif. Terus ada server-side scripting. Ini adalah web servernya. Itu bisa pakai IIS, pakai ASP bahasanya. Kemudian ada Apache, itu pakai PHP. Kemudian ada namanya text editor. Nah, di text editor yang biasa kita gunakan itu ada namanya VS Code. Dan juga kita juga bisa menggunakan aplikasi lain, text editor yang lain seperti Sublime Text dan sebagainya. Kemudian kita juga butuh web browser. Kita bisa pakai Chrome, kita juga bisa pakai Microsoft Edge. Ngomong-ngomong tentang web developer yang akan kita pelajari awal, yaitu di client side-nya ada HTML, Hypertext Markup Language. Ini adalah kerangka dari sebuah website. Kalau dibilang perbedaan antara HTML, CSS, dan JS, HTML itu adalah kerangkanya. Setelah itu ada CSS. Nah, ini CSS. CSS ini adalah tampilannya, stylenya. Jadi kalau kita sudah ada kerangkanya, terus ini adalah tubuhnya. JS itu ketika kita ibaratkan misalkan kita ingin bergerak, di situ ada tampilan ingin bergerak, ada animasi, ada beberapa inputan yang sifatnya itu statis, itu bisa pakai JS. Kalau CSS itu lebih ke tampilannya. Kita mau misalnya dikasih baju ya, dikasih ini ilustrasi saja, misalkan kerangka manusia ini dikasih baju, ada celananya, warnanya bisa pilih misalkan merah, biru, dan sebagainya agar tampilannya itu menarik gitu. Kemudian ini adalah struktur dari HTML yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu ada HTML, terus ada head, ada body. Kalau di breakdown itu di sini ada HTML. Bayangkan aja ini homepage-nya. Itu ada bagian head dan ada bagian body-nya. Kalau body itu isinya, kalau head itu biasanya dibuat untuk title, kemudian untuk memasukkan link, memanggil CSS maupun memanggil JavaScript. Kemudian ada struktur HTML secara lebih rincinya. Itu misalkan dokumen HTML-nya ada tag HTML, kemudian elemennya ada head dan ada body. Di body itu elemennya ada banyak, ada A, ada H1 atau header ya. Ini A link, terus ada atribut, misalkan A punya atribut ref. Kemudian di head itu ada elemen title. Nah, beberapa tag yang ada di HTML itu ada body, ada H1 sampai H6 yaitu membuat heading, ada P untuk membuat paragraf, ada link, ada IMG, tag IMG yang ini untuk membuat gambar, terus audio, kemudian ada tabel untuk membuat tabel, tagnya seperti ini, dan ada masih banyak lagi tag-tag di HTML yang akan kita pelajari dengan berjalannya waktu. Yang perlu diingat, penulisan tag itu dibentuk oleh suatu kata yang diapit dengan tanda kurung siku. Jadi tag itu seperti ini, diapit seperti ini ya, kurung siku, jangan lupa. Kayak yang tadi, balik lagi seperti ini ada tag-tag di HTML.
itu ada kurung sikunya diapit seperti ini. Kemudian tag harus berpasangan ya. Misalkan tag P ini dia ada pembukanya, ada penutupnya. Jadi ada si cowok dan si cewek. Ada, jadi berpasangan. Jadi jangan sampai lupa, selalu berpasangan. Penutupnya itu dikasih slash ya. Kemudian ada juga sih yang tidak ada penutupnya seperti BR ya. Sudah kita pelajari. Kemudian di antara tag pembuka dan penutup bisa terdapat tag lain. Nah, misalkan di sini ada tag P. Nah, ini tag P, ini tag P. Misalkan ini untuk bot, tag B misalkan. Nah, seperti ini itu boleh-boleh saja. Kemudian tapi harus ini ya, tag 2-nya ada di dalamnya tag 1. Nah, karena penulisan tag tidak boleh tumpang tindih. Contoh tumpang tindih itu seperti ini. Tag 1 sebenarnya di dalamnya ada tag 2, tapi sebelum penutup tag 2 sudah ditutup sama tag 1. Itu nggak boleh. Jadi harus runtut. Kalau misalkan mau ada tag 2 berarti harus ditutup dulu tag 2-nya, baru ada tag 1. Jadi di dalamnya tag 1 ada tag 2. Jadi kayak gini yang benar. Nah, ini yang benar. Yang salah runtutannya seperti ini. Jadi B-nya ditaruh di sini, P-nya di sini, penutupnya. Ya, itu salah. Jadi harus kalau dibuka ditutup dulu kalau misalkan di dalamnya. Dan perhatikan setiap pembuka harus ada penutupnya dan tidak boleh tumpang tindih. Oke, terima kasih anak-anak. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar.